Selamat malam pemirsa. Pajak sebagai penopang ekonomi ataupun keuangan di negara ini tentunya diharapkan bisa dikolek dengan baik bukan hanya perorangan tetapi juga perusahaan. Sayangnya kondisi tax ratio kita dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Tercatat di 2020 tax ratio kita hanya di sekitar 7,9 dan harapannya memang di 2021 ini ada peningkatan. Oleh karenanya Direktorat Jenderal Perpajakan ini kemudian memperluas basis wajib pajaknya hingga ke influencer serta YouTuber. Tentunya masih ada pro dan kontra sekalipun beberapa di antara mereka sudah membayarkan pajak. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai penerimaan loyo pajak sasar YouTuber hingga influencer. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio, saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Muhammad Misbakun yang merupakan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Misbakun sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat malam, Permisa. Dan tentunya saya juga bersama dengan Pak Ruben Huta Barat yang merupakan pengamat ekonomi perpajakan. Pak Ruben, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Ruben? Alhamdulillah sehat. Saya sapa juga 2 orang narasumber yang terhubung melalui daring. Yang pertama ada Pak Nel Madrin Nur yang merupakan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak yang langsung terhubung dari kantor beliau. Pak Nel, selamat malam. Selamat malam, Sehat Brigita. Pak? Sehat Pak Nel? Alhamdulillah sehat, selamat malam. Ini kayaknya hari-hari Semuanya. sibuk ya Pak ya untuk bisa mengkolek dari pajak perorangan ya Pak. Iya, betul. Dan tentunya Ini mungkin saya juga bersama dengan Pak Hotman Paris Hutapea yang merupakan pengacara serta influencer dan YouTuber. Bang Hotman, selamat malam. Selamat malam. Ini saya ke Bang Hotman terlebih dahulu. Bang Hotman sudah bayar pajak sebagai YouTuber influencer Bang? Biasanya kan langsung dipotong oleh perusahaan langsung. Itu langsung dipotong PPh 21-nya. Ya. Jadi kita sudah langsung ada pajak finalnya dipotong oleh mereka. Jadi udah bayar. Jadi secara otomatis sudah terbayarkan ya Bang? Itu kalau influencer, kalau kita sebagai host atau kayak di TV gitu. Tapi kalau sebagai YouTuber itu beda lagi. Karena sebagai YouTuber kan pembayarannya kan dari luar, ya. Jadi si YouTuber tersebut yang harus secara sukarela pastikan berapa income-nya, begitu. Terus kalau disebutkan baru belakangan ini diatur itu tidak tepat karena sejak dari dulu pun sebenarnya sudah kena pajak karena setiap penghasilan pertambahan ekonomi dari apapun itu sudah kena pajak, bahkan pelacuran pun kena pajak. Sebab kantor pajak belum pernah memeriksa seorang pelacur apakah berapa income-nya setahun. Ya, jadi tidak benar bahwa influencer maupun YouTuber itu baru sekarang itu diatur itu. Dari segi undang-undang pajak itu dari dulu sudah kena. Iya, Bang Hotman. Kira-kira. Bang Hotman, ini ketika kemudian pada akhirnya para YouTuber harus dengan jujur menyampaikan berapa kemudian pendapatan mereka dari hasil video-video yang diunggah dan kemudian di-like dan subscribe. Nah, kalau dari Bang Hotman sendiri sebagai salah seorang YouTuber melihat kondisi ini, sampai sejauh ini tanggapan Bang Hotman? Tanggapan saya adalah sebenarnya kurang tepat sekarang itu diefektifkan karena suasana corona begini banyak orang main YouTube karena terpaksa. Saya kasih contoh, saya wanita cantik DJ karena DJ sudah tidak ada secara YouTuber, ya tingkat pas-pasan. Karena tekanan ekonomi terpaksa dia mencoba. Padahal sebenarnya kalau mau, saya udah berkali-kali bilang di IG saya, kalau mau pemerintah Indonesia segera menerbitkan teks amnesti yang kedua, pasti akan dapat ratusan triliun. Waktu teks amnesti yang pertama Indonesia mendapat 140 triliun. Kalau dibuat teks amnesti yang kedua, pasti akan dapat kurang lebih hampir sama. Kenapa pada saat tidak ada corona, kita sudah 2 kali bikin sunset policy sama teks pertama. Memang Pak Jokowi waktu itu mengatakan hanya ada kesempatan sekali teks amnesti. Itu kan nggak terpikir ada corona. Sekaranglah tepat teks amnesti yang kedua dan saya yakin akan dapat ratusan triliun.
Sehingga ngapain orang-orang yang lagi susah sembunyi di rumah main YouTube harus kita dia membayar hanya ada penghasilan dari teks amnesti kedua kalau pemerintah mau. Tapi memang itu harus keputusan dari Presiden dan DPR. Dirjen Pajak tidak berwenang untuk itu. Jadi akan lebih baik kalau dilakukan teks amnesti ya Bang, ketimbang mengejar pajak dari para YouTuber ini. Karena masih ribuan triliun uang orang Indonesia di luar negeri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pemerintah Indonesia tidak bisa menangkapnya. Kenapa tidak baik-baik saja dihimbau dan Indonesia akan dapat misalnya 3%, 5% dari pajak pengampunannya. Itu yang paling tepat sekarang ini. Tapi mengejar warga sudah tidak bisa hidup, para yang wanita-wanita cantik yang terpaksa main YouTube kan, tempat hiburan sudah tutup. Kita cantik yang sugar dadinya juga sudah nggak punya duit, akhirnya main YouTube. Mas, kita kejar sekarang ini. Maksud saya. Ya, jadi potensi-potensi lain mesti diupayakan yang sebenarnya potensi itu justru jauh lebih besar. Tapi sebelum saya ke Pak Nel, saya ke Pak Ruben dulu. Pak Ruben, ini suatu terobosan yang sebenarnya agak terlambat ya. Karena kita melihat perkembangannya ini sangat signifikan sekali. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Mungkin Hotman bisa tadi. agak dekat nih Ya. Pak. Yang disampaikan oleh Pak Hotman tadi bahwa sebenarnya undang-undang pajak penghasilan ini sudah mendefinisikan penghasilan secara luas sehingga sebenarnya dengan berkembangnya zaman undang-undang mampu mengcapture sebetulnya dinamika kegiatan ekonomi. Jadi sebenarnya tidak ada jenis pajak baru yang hendak dikejar oleh pemerintah, namun sebetulnya ini muncul, wacana ini muncul karena sebenarnya ada profesi baru, fenomena profesi baru yang muncul. Jadi sebenarnya atas profesi baru ini tetap dikenakan pajak penghasilan, jenis pajak penghasilan yang sama. Jadi mungkin itu dulu yang perlu yang digaungkan gitu loh. Karena sepertinya kan yang di halayak publik ini sepertinya ada pajak baru ini. Padahal sebetulnya jenis pajak sama, tapi ada profesi baru yang lumayan menggerakkan ekonomi, itulah yang berusaha dilakukan ekstensifikasi oleh pemerintah. Yang harus diingat sebetulnya sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya bisa dilihat bahwa pemerintah memang lebih mengarah ke ekstensifikasi daripada intensifikasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama pajak atas dividen sudah dihapuskan, ya kan? Pajak atas dividen dihapuskan, tarif pajak diturunkan. Mau tidak mau kalau tarif sudah diturunkan, dividen sudah dibebaskan dari pajak, pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan baru. Itulah yang dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru. Sehingga beban pembangunan ini bisa dipikul oleh orang yang lebih banyak. Ada rasa keadilan bagi para pembayar pajak yang lain. Gitu. Tapi kalau kita melihat ini kan harus ada kejujuran dari para YouTuber ini untuk benar-benar membuka berapa penghasilan yang mereka dapatkan dari video yang diunggah dan kemudian di like dan subscribe. Nah, kalau Anda melihat potensi kejujuran itu sendiri Pak Ruben, sepengamatan Anda sebagai seorang pengamat perpajakan. Memang pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan cara self assessment, dikembalikan kepada para wajib pajak untuk menghitung pajaknya. Di situ kejujuran dibebankan kepada para pembayar pajak ini. Tapi tentu saja pemerintah juga punya mekanisme cek untuk memastikan apabila terjadi penyimpangan, pemerintah punya akses untuk melakukan pemeriksaan. Seperti tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa katanya akan sulit rasanya untuk mengecek keakuratan penghasilan yang dilaporkan oleh para YouTuber ini. Kalau menurut saya dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi untuk keperluan perpajakan, menurut saya sih tidak terlalu sulit buat otoritas mestinya, karena semua pembayaran dari platform itu kan semua mengalir melalui rekening bank, gitu kan. Jadi kalau YouTuber berusaha tidak melaporkan sepenuhnya, saya rasa hanya masalah waktu bagi otoritas
untuk menemukan apabila adanya penyimpangan pelaporan begitu. Jadi sebenarnya strategi itu dan alat Iya. untuk bisa melakukan pengecekannya sudah ada, Iya, tinggal iya, seberapa getol, seberapa gencar kemudian nanti akan diterapkan dan ditegakkan aturan tersebut ya Pak. Iya, betul. Sebenarnya berapa banyak potensi yang dicatat dari para YouTuber ini sehingga pajaknya kemudian akan diupayakan untuk bisa didapat oleh negara. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.